Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, hadir lagi di halaman Balai RT TBR. Di sini saya ditemani bersama teman-teman saya yaitu Naura dan Mbak Riri. Kali ini kita akan mengundang narasumber yaitu Bu Leli selaku Bu RT di Perumahan Bandara dalam bahasan seputar wirausaha. Oke, kita panggil nih Bu Leli, diperbolehkan masuk. Jadi sekarang kita mau menanyain tentang kewirausahaan. Yang pertama itu bagaimana sih cara langkah awal mulai usaha dalam modal, lokasi, dan lain-lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bu Leli. Tadi pertanyaan dari Mbak Riri bagaimana langkah awal buat mulai usaha dari modal, lokasi, dan lain-lain. Oh ya, jadi langkah awal untuk memulai usaha itu kita mulai dari lingkungan terdekat. Misalkan nih di lingkungan RT kita. Nah, di lingkungan RT kita itu peluang apa yang ada gitu ya. Misalkan ibu-ibu di lingkungan RT kita itu kan banyak yang pintar masak, kemudian ada yang juga punya jasa laundry gitu ya. Jadi kita coba berdayakan ibu-ibu di lingkungan RT kita itu untuk membuat suatu masakan yang nanti bisa ditawarkan di lingkungan RT kita juga. Jadi nanti ibu-ibu bisa berwirausaha dimulai dari lingkungan terdekat seperti itu. Jadi kita mencari peluang usahanya itu dari lingkungan terdekat. Kalau modal itu dari modal yang ada aja yang kita punya. Misalkan di lingkungan RT kita setiap ibu-ibu tuh kan punya skill memasak, kemudian ada skill mungkin itu usaha jasa gitu. Jadi itu bisa dikembangkan seperti itu. Jadi modalnya nggak harus yang besar, modal dari kita punya skill itu sudah bisa menjadi dasar kita untuk berwirausaha. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan yang selanjutnya, menurut Bu Leli, bagaimana cara mengembangkan produk dan layanannya? Kalau untuk cara mengembangkan produk dan layanan, jadi yang pertama kita kan membuat suatu produk di mana produk itu produk yang dibutuhkan oleh lingkungan terdekat. Misalkan di lingkungan RT kita ya di Taman Bandara Regency ini, di lingkungan ini butuhnya apa sih gitu kan? Oh, ibu-ibu ada sebagian ibu-ibu yang ibu-ibu pekerja gitu kan. Jadi mungkin di rumahnya tidak sempat memasak, tidak sempat membuat kue gitu. Jadi ibu-ibu yang lain itu bisa memproduksi makanan sehingga membuat produk tadi untuk mengembangkan produk ya. Jadi nanti produk itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lingkungan kita. Nah, untuk pengembangannya misalkan produk itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang pasar di lingkungan kita ya, di lingkungan perumahan, nanti bisa dikembangkan, bisa ditawarkan juga di luar perumahan, seperti itu. Kalau menurut Bu Leli, bagaimana sih cara mengelola uang dan keuntungan? Nah, kalau itu, jadi kalau berwirausaha itu diusahakan untuk modal dan keuntungan itu nanti dipisah. Jadi modalnya itu setelah produk itu terjual, nanti modal itu dipisah dengan keuntungan. Jadi kita tahu dari usaha kita yang modalnya misalkan 100.000. Nah, nanti produknya setelah dijual itu misalkan dapatnya 150.000. Nanti kita pisahkan itu 100.000 dan 50.000. Jadi yang 100.000 modal tadi bisa kita gunakan lagi untuk produksi lagi, yang 50.000
sebagian bisa untuk kita saving, kita tabung, sebagian lagi mungkin di situ ada untuk dizakatkan gitu ya. Sebagian lagi mungkin untuk mengembangkan produk yang lain seperti itu. Selanjutnya, kalau cara memanfaatkan waktu secara efektif itu seperti apa? Ini dari segi apa nih? Untuk ibu-ibu kah atau untuk adik-adik Karang Taruna nih? Kalau buat Bu Lelinya aja, gimana Kalau caranya? kalau saya pribadi, karena jadi saya membagi waktu sebagai ibu rumah tangga kemudian juga wira swasta gitu ya. Jadi kita bagi waktunya setelah mengurus rumah, jadi ibu rumah tangga, memasak, mencuci, mengurus anak-anak. Setelah itu baru waktu saya untuk mengurus usaha saya seperti itu. Iya, jadi dalam satu hari itu memang kita harus memanage waktu itu sebaik-baiknya. Usaha apa yang Bu Leli jalankan dan mengapa memilihnya? Kalau usaha saya ada beberapa, salah satunya itu produksi eh, produksi makanan untuk oleh-oleh khas Malang gitu ya. Jadi kenapa saya memilih oleh-oleh khas Malang itu? Karena Malang ini yang pertama adalah kota wisata. Nah, setiap orang luar kota yang datang ke kota Malang itu pasti setelah pulang dari Malang dia akan membawa buah tangan atau oleh-oleh, entah itu makanan atau kerajinan. Nah, salah satunya yang saya jalankan itu adalah memproduksi makanan. Seperti itu. Jadi alasan dasarnya karena Kota Malang ini sebagai kota wisata ya. Jadi untuk memproduksi makanan untuk oleh-oleh itu peluangnya masih sangat besar seperti itu. Maka dari itu salah satu usaha yang saya jalankan itu adalah memproduksi oleh-oleh khas Malang. Sejak kapan sih usaha Bu Leli dimulai dan bagaimana sejarahnya? Kalau usaha untuk memproduksi makanan dan membuka toko oleh-oleh itu dimulai sejak tahun 2018. Nah, awalnya saya bekerja di kantoran ya, karena saya ingin mandiri secara finansial, kemudian tidak ingin bekerja di kantoran lagi dari jam 7 sampai jam 5 atau bahkan sampai malam. Jadi saya itu eh, punya inisiatif untuk bisa mengembangkan usaha sendiri sambil bekerja pada saat itu pada tahun 2018. Nah, setelah usaha saya berjalan itu untuk membuka toko oleh-oleh, selanjutnya saya memproduksi makanan oleh-oleh khas Malang itu sendiri. Setelah usaha itu berjalan, pada tahun 2020 saya resign dari pekerjaan saya di kantor, kemudian fokus dengan usaha yang sudah saya rintis sejak tahun 2018 itu. Kalau untuk suka duka menjalani bisnis oleh-oleh Malang itu apa aja? Kalau suka dukanya sih namanya berwirausaha itu kan pendapatan yang tidak pasti. Tapi dengan kita kan kalau sebagai pengusaha itu harus konsisten gitu ya. Entah itu pada saat ramai, entah itu pada saat pembelinya sepi. Jadi kita tetap konsisten aja, tetap produksi, tetap jualan, tetap mempromosikan apa yang kita produksi seperti itu. Jadi kuncinya untuk menjadi wirausaha itu kita harus konsisten di segala situasi seperti itu. Oke, bagaimana perkembangan usaha Bu Leli saat ini? Alhamdulillah dari awal membuka usaha, dari tahun ke tahun selalu berkembang walaupun tidak semua usaha itu kan berjalan mulus. Jadi namanya usaha itu pasti di perjalanannya, di prosesnya itu ada masanya naik, ada juga turun gitu. Jadi kuncinya tetap satu tadi yang saya sampaikan, harus konsisten. Seperti itu. Iya. Kalau apa sih nasihat
Bu Leli untuk calon wirausaha muda? Baik, untuk calon usaha muda, jangan takut untuk menjadi pengusaha karena kita itu sebagai seorang wirausaha atau pengusaha, di situ, ada waktu kita serta, di situ ada kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Jadi, misalkan nanti adik-adik Karang Taruna ini sudah lulus, entah itu cita-citanya kan bermacam-macam. Jadi eee, kalau berwirausaha itu tidak harus murni berwirausaha. Misalkan Mbak Riri cita-citanya mau jadi dokter. Nah, jadi dokter juga bisa berwirausaha, sampingannya bisa berwirausaha. Misalkan Kak Neta juga pengen jadi apa Kak Neta cita-citanya? Kalau saya sih jadi polwan. Jadi polwan. Nah, jadi polwan juga bisa berwirausaha. Jadi, mmm, kita punya, apa namanya, profesi wirausaha itu bisa juga, punya profesi yang lain, jadi bisa double-double. Kak Neta tadi pengen jadi polwan ya, jadi juga bisa, membuka usaha selain menjadi polwan. Jadi pekerjaan wirausaha ini bisa dibuat sampingan juga, seperti itu. Kalau Kak Riri tadi cita-citanya apa? Paling dokter juga. Dokter ya? Nah, Kak Riri kan pengen jadi dokter nih, seperti yang tadi saya sampaikan ya, jadi dokter itu siapa tahu bisa misalkan wirausahanya buka apotek atau punya rumah sakit sendiri, itu kan berwirausaha. Kalau dokter kan sebagai profesi aja gitu. Jadi apapun profesinya, semua orang bisa menjadi wirausaha. Semua orang bisa punya usaha gitu ya. Kalau Kak Naura cita-citanya apa? Dokter juga? Nah, sama ya Kak Riri sama Kak Naura cita-citanya ingin menjadi dokter. Jadi jangan hanya menjadi dokter yang biasa-biasa aja, jadilah dokter yang juga bisa berwirausaha. Jadi bisa lebih bermanfaat lagi kepada orang banyak. Misalkan buka klinik, kemudian, eee, membuka apotek gitu kan. Terus nanti dari usaha kliniknya atau rumah sakitnya juga nanti bisa, bermanfaat untuk orang-orang yang tidak mampu, bisa berobat gratis gitu kan ya. Seperti itu. Sekarang saya mau nanya tentang di lingkungan RT. Yang pertama Iya. itu, menurut Bu Leli, peluang usaha apa yang paling cocok dikembangkan di lingkungan RT? Baik, kalau di lingkungan RT itu, kalau menurut saya, kita mulai dulu dari hal yang simpel gitu ya. Ibu-ibu yang pandai memasak gitu, ayo ibu-ibu, eee, yang hobinya memasak, hobinya membuat kue, nanti itu kita koordinasikan, kita, buat bazar misalkan setiap minggu, 2 minggu, atau sebulan sekali. Itu bisa kita, koordinir jadi satu di lingkungan RT, nanti kan itu bisa memberdayakan ibu-ibu yang profesinya sebagai ibu rumah tangga agar lebih produktif lagi untuk, menambah pendapatan di keluarganya, seperti itu. Oke, karena waktunya tinggal sedikit, jadi ini ada satu pertanyaan terakhir nih Bu Leli. Baik, Kak Neta. Apakah lingkungan RT berpengaruh besar terhadap jenis usaha yang dipilih? Usaha yang dipilih di sini maksudnya yang usaha yang mana nih? Misalnya kayak ya berbisnis, membuat brownies atau kayak laundry gitu. Lingkungan RT ya? Iya. Saya rasa sangat berpengaruh sekali, dari lingkungan yang nyaman, lingkungan yang, eee, ekosistemnya kekeluargaan gitu ya. Jadi apapun yang diproduksi ibu-ibu di lingkungan RT kita dukung, jadi yang paling bisa mendukung itu adalah di lingkungan terdekat kita. Jadi misalkan, eee, ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya usaha di lingkungan kita, mari kita dukung. Jadi lingkungan terdekat ini yang paling bisa mendukung ya usaha dari
warga-warga dari warga di lingkungan RT atau lingkungan Taman Bandara Regency ini, sehingga usaha dari para warga itu bisa lebih berkembang lagi. Seperti itu Kak Neta ya. Nah, ini udah selesai. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.